Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, yang terhormat kepada Bapak Asep Muhammad Iqbal, PhD, selaku dosen mata kuliah Ilmu Politik. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Siti Mujamilah, kelas D, semester 1 Sosiologi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Politik. Saya akan mempresentasikan hasil summary saya yang berjudul Komunisme, Demokrasi menurut Teknologi Komunisme dan juga Perkembangan Postkomunisme. Di sini yang pertama saya jelaskan, pada komunisme dan juga postkomunisme ini tidak lain dan tidak bukan akan membahas demokrasi di dalamnya. Demokrasi yang artinya misalkan dalam istilah-istilah yang dimana banyak macamnya demokrasi. Contohnya ialah demokrasi proletar dan juga demokrasi Soviet. Terkait permasalahan sosial, Marx berpendapat bahwa dalam kehidupan sosial terdapat adanya dialektis perjuangan kelas, yaitu konflik antara kelas kapitalitas dengan kelas bawah yang bekerja untuk memproduksi barang. Marx sangat kritis terhadap sistem ekonomi kapitalis yang disebut sebagai kediktatoran bourgeoisie dan dikelola oleh kelas yang kaya yang orientasi dan juga tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan kepentingan dan keuntungan. Dari Marx ini menegaskan bahwa di bawah payung sosialisme, masyarakat akan diperintah oleh kelas pekerja, khususnya kelas yang ia sebut adalah sebagai kediktatoran proletar, negara pekerja, atau inti demokrasi publik. Di sini juga Karl Marx ini adalah pendiri Marxisme, seorang tokoh komunisme yang anti-Kristen dan juga anti-agama. Pembincangan mengenai Karl Marx tidak lepas dari nama Lenin. Lenin terkenal sebagai tokoh komunisme, politis, dan juga pencipta teori politik. Lenin sangat mengagumi Karl Marx karena kepemimpinan politiknya didasarkan pada politik Marxisme. Lenin menyumbangkan gagasan politiknya terhadap perkembangan pemikiran Marxisme yang disebut Leninisme. Perpaduan pemikiran Leninis dengan teori ekonomi Marx disebut Marxisme-Leninisme. Juga di sini ada poin pertama, perkembangan Marxisme-Leninisme di Uni Soviet. Di sini tuh perkembangan di Uni Soviet setelah revolusi Bolshevik pada tahun 1917, Lenin memimpin pembangunan pemerintahan baru berdasarkan prinsip-prinsip sosialis. Namun, setelah kematian Lenin pada tahun 1924, Stalin mengambil alih kepemimpinan negara dan juga menerapkan kebijakan industrialisasi dan yang pesat dan kolektivisasi pertanian. Hal ini menciptakan perubahan ekonomi yang besar namun juga menimbulkan penderitaan yang ketidakstabilan. Gaya pemerintahan otoriter Stalin menciptakan sistem sentralisasi dan represi. Perkembangan ini menciptakan dasar bagi perkembangan selanjutnya di Uni Soviet sebagai kekuatan besar dalam geopolitik dunia. Pada perkembangan ini juga banyak sekali tahapan pastinya. Di antaranya yang pertama ada revolusi Bolshevik pada 1917. Di sini tuh tugasnya itu menggulingkan pemerintahan besar dan juga membentuk pemerintahan sosialis di bawah kepemimpinan Lenin. Yang kedua juga ada perang saudara dan perang dunia kedua. Yang ketiga ada pemerintahan Stalin, yaitu pada 1924 sampai 1953. Poin yang kedua di sini ada pandangan terhadap negara dan demokrasi. Sikap komunisme terhadap negara selalu beragam. Marx yang dimana-mana dihadapkan pada aparatur negara yang dianggap sebagai penghalang cita-citanya mempunyai pandangan negatif terhadap negara. Ia memandang negara-negara sebagai instrumen pemaksaan yang pada akhirnya akan hilang seiring munculnya masyarakat komunis. Juga ada Marx dan Engels berkata, negara tidak akan lebih dari sebuah mesin yang digunakan oleh satu kelas juga menindas kelas lain. Negara tidak lebih dari sebuah mesin. Maksud itu artinya negara tidak lebih dari sebuah mesin untuk menindas kelas-kelas oleh kelas lainnya. Dan lebih lanjut dikatakan negara hanyalah lembaga transisi yang digunakan dalam perjuangan yang menindas lawan dengan kekerasan. Poin ketiga di sini ada demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat dapat dipahami sebagai sistem pemerintahan kerakyatan menurut Abraham Lincoln. Pengertian demokrasi adalah
pemerintahan dari rakyat untuk rakyat, dari rakyat oleh rakyat dan juga untuk rakyat. Perkembangan demokrasi rakyat di setiap negara berbeda-beda, tergantung situasi juga situasi sosial politik setempat. Juga di Uni Soviet, setelah perkembangan politik yang sangat kaku dan juga tegang antara kelompok komunisme juga anti komunisme, di masyarakat hanya keberadaan satu partai yang diakui, yaitu kelompok lainnya terpaksa dideportasi. Ciri-ciri demokrasi rakyat yang mempunyai yaitu ada dua. Yang pertama ada Front Persatuan sebagai landasan kerjasama antara partai komunis dan juga kelompok penguasa. Juga yang kedua menggunakan beberapa lembaga pemerintah di negara lama. Di sini ada poin keempat, demokrasi nasional. Di sini tuh komunisme mempertimbangkan kembali hubungan dengan negara-negara baru di Asia dan juga Afrika yang mencapai kemerdekaan setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Harapan kaum komunisme di sini bahwa memperjuangkan kemerdekaan negara-negara jajahan yang mereka sebut sebagai revolusi borjuis demokratis akan berubah menjadi revolusi proletar terbukti sia-sia. Bahkan ketika komunisme sebagai sebuah ideologi telah mengalami kemajuan, model perebutan paksa langsung yang diterapkan di sini gagal karena negara demokrasi nasional mendapat dukungan rakyat. Kegagalan banyak upaya untuk merebut kekuasaan di beberapa negara Asia Tenggara, dan juga fakta bahwa kemungkinan terjadinya revolusi proletar secara umum tidak besar. Hal ini mendorong kaum komunisme untuk mengembangkan konsep-konsep baru yang merujukan dan berujung pada perubahan kebijakan negara-negara komunisme, khususnya di Uni Soviet, juga terhadap negara-negara yang baru. Di sini ada poin terakhir yang yaitu kritik terhadap komunisme, juga runtuhnya kekuasaan komunisme. Banyaknya kritik yang ada mulai dari non-komunisme dan juga dalam komunisme itu sendiri, yang dimana non-komunisme yang tertuju hanya pada paksaan dan juga kekerasan. Dari dalam Uni Soviet sendiri, akhir-akhir ini terdengar pula suara-suara kritik dan juga perbedaan pendapat, sekalipun masih merupakan suara minoritas yang lemah. Sehingga adanya keruntuhan. Keruntuhan ialah singkatannya runtuhnya kekuasaan komunisme pada akhir abad ke-20, terutama dengan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, menunjukkan bahwa model komunisme menghadapi tantangan dan juga kegagalan sistem. Perubahan politik, ekonomi, dan juga sosial di berbagai negara, komunisme memberikan gambaran tentang kompleksitas dan kerentanan terhadap dinamika internet dan tekanan eksternal. Mungkin yang dapat saya simpulkan dari bab komunisme ini ialah teori komunisme berdasarkan ajaran Marx menitikberatkan pada penghapusan kepemilikan pribadi atas alat produksi dan juga pembentukan masyarakat kelas atas. Dalam demokrasi ini, konteks komunisme seperti yang diajarkan oleh Marx mengacu pada demokrasi proletar, di mana kelas buruh memiliki kendali atas keputusan politik. Perkembangan post-komunisme melibatkan transformasi setelah kejatuhan rezim komunisme, seringkali diiringi oleh perubahan politik dan juga ekonomi. Jadi, ajaran Marx memainkan peran kunci dalam membentuk teori komunisme dan demokrasi dalam terminologi komunisme. Sementara post-komunisme ini melibatkan adaptasi pasca kejatuhan rezim komunisme. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.